Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak? Apakah sehat? Insya Allah semoga semuanya sehat ya. Baik, untuk hari ini apakah masuk semua? Alhamdulillah pada masuk semua. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang novel yang sebelumnya pernah dibahas di pekan lalu. Terus ini kita mengulang lagi karena untuk menjelang UTS kita akan belajar membahas novel kembali. Baik, berikut ini PPT-nya. Tolong semuanya menyimak ya. Saya bacakan. Untuk novel sendiri ini adalah karangan prosa yang sangat panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan, cerita seseorang atau cerita percintaan, cerita peristiwa sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Untuk novel ini ada apa aja sih? Nah, berikut ini ada beberapa dari unsur intrinsik dari novel itu ada. Yang pertama ada tema. Bisa dilihat di sebelah PPT. Di sini ada tema pokok pikiran, ide atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karyanya. Itu tadi adalah penjelasan dari tema. Oke, dan yang kedua ada latar, yaitu bagian cerita atau landasan tumpung yang mengacu pada masalah, tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Dan latar itu sebenarnya cuma ada 3. Latar waktu, tempat, dan latar suasana. Nah, latar waktu itu adalah latar untuk menentukan jam kita membuat penulisan itu atau jam di mana peristiwa itu terjadi. Nah, dan latar suasana itu bisa disebutkan oleh seperti siang, pagi, atau malam. Dan kalau latar tempat itu bisa diartikan dengan di mana tempat ini terjadi. Contohnya, misal ini ada cerita soal kecelakaan di lalu lintas. Nah, itu latar tempatnya ada di jalan. Oke, dan selanjutnya ada alur. Nah, alur itu adalah merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab, akibat, dan disusun secara kronologis. Nah, untuk alur ini sendiri dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, sama alur campur. Perbedaan apa sih di antara ketiga alur itu? Kalau alur maju itu alur yang menceritakan peristiwa itu secara rapi, maksudnya itu secara maju terus dan tidak ada peristiwa istilahnya callback atau kembali cerita di masa lalu terus ke masa depan lagi. Itu namanya alur maju. Kalau semisal alur mundur itu biasanya diceritakan di awal cerita itu di masa lalu dulu. Setelah itu di masa lalu langsung maju cerita ke masa depan, seperti itu. Nah, kalau alur campur itu kita ke depan dulu, ke belakang, nah terus ke depan, ke belakang, seperti itu terus. Itu yang selanjutnya itu ada amanat. Dan amanat itu adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat ini sendiri sering berhubungan dengan sebab atau akibat. Dan selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ialah keseluruhan gaya pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Untuk unsurnya lagi ada kebahasaan novel. Salah satunya bahasa ekspresif, memberikan gambaran atas suasana hati tokoh dalam cerita. Bahasa dalam novel juga bersifat sugesif atau mempengaruhi pembaca mempercayai cerita yang dikisahkan dalam novel. Itu tadi penjelasan novel dari saya. Teman-teman mohon diperhatikan kembali tadi semuanya unsur-unsur interesting novel. Dan yang selanjutnya Bapak kasih tugas untuk berkelompok, yaitu menganalisis unsur intrinsik novel Bumi Manusia, mulai dari tema, alur, tokoh, dan penokohan.
Annelies Melema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude. Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak jauh maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur? Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Sulit menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Baiklah, mari kita bahas unsur-unsur intrinsik dalam novel Bumi dan Manusia. Untuk novel Bumi dan Manusia, karya Pramudia Anantatur adalah sebuah karya sastra yang kaya akan unsur-unsur intrinsik. Berikut analisis unsur intrinsik novel ini. Yang pertama ada tema. Tema di sini ada dua. Yang satu perjuangan bangsa Indonesia. Novel ini menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, identitas dan kebudayaan. Novel ini juga mengeksplorasi identitas dan kebudayaan Jawa dan Indonesia, serta konflik antara budaya tradisional dan modern. Selanjutnya ada alur. Alur di sini ada dua, alur maju sama konflik. Untuk novel ini memiliki alur maju dengan peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu yang logis. Novel ini memiliki konflik yang kompleks dengan Minke sebagai tokoh utama yang mengalami konflik internal dan eksternal. Selanjutnya ada tokohnya di sini ada tiga, yaitu Minke, Annelies, dan Jean Marais. Tokoh utama novel ini, Minke, adalah seorang pribumi Jawa yang berjuang untuk menemukan identitasnya dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk Annelies adalah seorang Indo yang menjadi simbol percampuran budaya dan identitas. Jean Marais adalah seorang Belanda yang menjadi simbol penjajahan dan kekuasaan. Berikutnya ada penokohan. Dibagi menjadi dua, penokohan langsung dan penokohan tidak langsung. Penokohan dalam novel ini dilakukan secara langsung dengan penulis yang menggambarkan karakteristik dan sifat tokoh-tokohnya secara eksplisit. Penokohan juga dilakukan secara tidak langsung dengan membaca yang dapat menyimpulkan karakteristik dan sifat tokoh-tokohnya melalui tindakan dan dialog mereka. Selanjutnya ada latar.
Di sini latarnya ada dua, latar tempat dan latar waktu. Novel ini memiliki latar tempat yang jelas dengan peristiwa yang terjadi di Jawa dan Belanda. Latar waktu memiliki latar waktu yang jelas dengan peristiwa yang terjadi pada awal abad ke-20. Amanat. Selanjutnya ada amanat perjuangan untuk kemerdekaan. Novel ini menyampaikan amanat tentang pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan dan mempertahankan identitas dan kebudayaan. Untuk kritik terhadap penjajahan, novel ini juga menyampaikan kritik terhadap penjajahan dan kekuasaan yang tidak adil. Yang terakhir ada gaya bahasa yang kaya. Pramudia menggunakan gaya bahasa yang kaya dan puitis untuk menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokohnya. Penggunaan simbolisme. Novel ini menggunakan simbolisme untuk menggambarkan identitas dan kebudayaan, seperti simbol burung dan laut. Dengan demikian, Bumi Manusia adalah sebuah novel yang kaya akan unsur-unsur intristik dengan tema, alur, tokoh, penokohan, latar, amanat, dan gaya bahasa yang kompleks dan mendalam. Baiklah, itu saja yang dapat saya bahas dari unsur intristik novel Bumi dan Manusia. Selanjutnya, kalian kerjakan sendiri, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Latar, amanat, gaya bahasa. Tugas Bapak kasih deadline 1 hari. Jika belum selesai, saya tambah lagi jadi 2 hari. Oke, terima kasih. Itu saja pelajaran dari Bapak untuk menyampaikan pembelajaran kemarin. Karena ini mau UTS, mungkin tugas ini bisa dianggap sebagai penggantinya UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.